asalnya Banjar Beteng, desanya Pucak-Sari, Kecamatan Musungbiu. Ya kita di pegunungan lah. Nah, kita saudara 10 Pak. Banyak kita yang anak nomor 4. Masa kecil kita apa ya maaf sampai kalau itu kita cerita sedih lah. Kita masa kecil saudara banyak. Ibu dan bapak dari petani yang tidak punya apa-apa. Dan kita itu hidup dari mengandalkan di kebunnya orang, bukan kebun kita sendiri Bapak, kebunnya orang. Akhirnya kita bisa hiduplah dengan sederhana Pak di kampung. SMP kita ikut dengan paman di Denpasar. Ya tahun 72 itu ya. 77 ya tahun 77 juga kita sekolah itu pagi-pagi jam 4 udah bangun nyuci bantuin lah paman, ada itu ngepel sampai nyuci pakaian apa kantor gitu kita dikasih lah dibayarin sekolah aja uang sekolah sama dikasih minta makan padahal itu sama paman cuman ya katanya kita kan ngabdi lah gitu. Itu dilakuin cuman bisa bertahan 2 tahun. Ya, akhirnya ikut orang lah kita lagi setahun. Kita ikutnya di Gianyar, Pak ada masih saudara juga, saudara dari ibu. Di sana bertahan lagi setahun. Akhirnya kita tamat SMP, SMA-nya kita di Singaraja Kota. Ke sana kita sekolah di sana, kita memberanikan diri aja lah. Ada siapa-siapa, hidup juga dengan kita banyak nyari teman. Kita hidup dengan teman, kita teman modelnya kita sekolah saya kan jalan juga SMA. Yang penting bisa bayar uang SPP aja. Kalau untuk naik ke sekolah pakai demo zaman dulu tuh ya nggak ada uang. Jadi kita bisa dibantu sama teman, kadang-kadang digonceng, kalau itu kita jalan di SMA PP 45, tetapi di SMA 1 Singaraja. Nah itu akhirnya tahun 83 kita tamat, berarti kan 82 83 tamat, kita lagi ke Denpasar. Ya di Denpasar lah kita belajar waktu itu ya kursus mengerti gitu biar bisa lah kita untuk cari kerja, kursus bahasa Inggris sedikit ya. Juga gitu di tempat kursus juga kita nggak kuat bayar, akhirnya ya kasihan lah yang kursus itu paling kita disuruh bersih, disuruh kita apa namanya kalau mesin tiknya rusak kita yang itu bersihin gitu. Nah itu tamat kita coba-coba kita melamar gitu. Waktu itu kita melamar di Bali Intan Kutip, Bali Ogeroi sama Bali Bagus yang di situ. Kita akhirnya diterima di Bali Intan Kutip Blok TV yang di Legian tahun 26 Januari 1884. Kita diterima kerja apa aja zaman itu kan kita bagian secuat namanya. Kita cuci piring di dapur itu kita sambil belajar. Waktu itu kita maunya pinginnya sih sekolah kan. Kalau kita sekolah adik-adik ada lagi 5 gitu ya, berarti kita bisa sih kalau sekolah gitu. Kemauannya ada, biaya terakhir kita nggak sekolah cuma SMA aja. Setelah itu kita apa namanya tanggunglah adik-adik semua biar sekolah, adik-adik semua tamat SMA, yang tamat SD kita masuk SMP, SMA semua, karena ada adik lagi 5 waktu itu, cowok lagi 3, cewek lagi 6 lagi, cewek lagi 3, 6 sama saya lagi 2. Bisa lah semua sampai tamat SMA. Waktu itu kita dari tahun 84 itu di tahun kita udah masa kerja udah 17 tahun waktu itu di hotel ada aturan masa kerja 15 tahun boleh pensiun, dapat jatah bekerja 1 adik anak atau kelas siapa dikasih uang pensiun waktu itu.
dapat zaman itu kita kurang lebih 90 juta. Ya 90 juta kita pakailah modal untuk belajar jualan suku Bangun. Ya zaman itu begini Pak, kalau kita ke pariwisata kita lihat modal enggak cukup kan gitu. Udah maunya bikin rumah makan. Kita kan menguasai lah karena pernah di kru, pernah di waiter, pernah di bar. Nah, akhirnya kita nggak menguasai biaya nggak ada waktu itu. Ada adik masih ada yang kuliah, masih ada yang sekolah. Ya kita coba bikin ke Bangun. Nggak ngerti juga kita. Ibu juga istri kerja di waktu itu di travel. Kerja di travel. Dia nggak ngerti juga bangunan. Kebetulan waktu itu kita dulu sudah bangun gedungnya itu dulu. Biarin aja dulu nanti siapa tahu bikin rumah makan atau apa. Jadi kita berubah jadi bahan bangunan. Perjalanan saya semua kasih tahu sama adik-adik sama siapa teman-teman, kita kuncinya belajar jujur dan konsekuen gitu aja. Nggak punya kita minta, apa punya kita ngasih lebih baik itu dari dulu paksa gitu. Karena kita udah lebih awal, kita banyak minta pendapat dari teman, minta petunjuk dari teman, kita belajar dari teman gitu ya, karena kita nggak sekolah gitu. Belajar dari teman itulah kita makanya mau berbagi. Sampai sekarang kita pun sebagai pengusaha properti, perumahan, tanah kapling dan toko, juga sekarang masih tetap kita lah mengarahkan ke teman-teman. Kita dekat dengan orang tua yang perempuan, sosok ibu, sosok ya penyayang, walaupun tidak ada apa-apa, kita dapat makan apapun kita dibagi lah. Yang gedean kita dikasih sedikit, yang kecilan kita dikasih lebih banyak gitu loh, karena tidak ada apa. Sudah orang tua syukurlah sampai sekarang masih hidup, dua-duanya udah umur 87 satu. Ya kita mengingat seorang ibu itu kita tetaplah Pak, kita bersyukur karena ibu itu adalah yang melahirkan kita. Orang tua seberapapun pemberian beliau seadanya lah kayak dulu kita terima, berterima kasih. Sekarang kita udah ada rezeki segini, tetaplah kita sebagai punya orang tua itu kita perhatiin. Persis Bapak, kita susahnya waktu baru menikah. Kita baru menikah, baru kerja, dapat gaji waktu itu gaji 12.000 sama servis waktu itu 35.000, kita nggak cukup. Akhirnya saya terpaksa waktu menikah tahun 87 itu, akhirnya waktu kita menikah kita nggak punya rumah, nggak punya, kita ngekos. Jangankan almari, tempat tidur nggak punya, kasur nggak punya. Kita tidurnya, saya minta ya terus terang di hotel kardus itu Pak. Kita minta kardus, ya mungkin barang sebulan lah itu nunggu kan. Seperti itulah kita malam berdoa lah. Kita memang dari dulu lah rajin sembahyang lah. Apapun kita ingat dengan Tuhan pertama. Kalau Tuhan sudah berkehendak lain atau mungkin Tuhan mengizinkan apapun perbuatan kita pasti jalan. Kita percaya sekali pertama dengan leluhur dan Tuhan. Leluhur kita kan semua punya leluhur. Itu mungkin pemberian leluhur, kita cuma bisa berjuang dan berdoa. Berjuang dan berdoa kita. Kalau tanpa mungkin pemberian dari leluhur atau Tuhan tidak akan mungkin. Ya apalagi saya berpendidikan tidak tahu Denpasar kota ini, nggak tahu Denpasar, kita nggak tahu dulu. Kita cuma tahu pegunungan aja, sore ke sungai, udah, aduh udah, gitu. Semangat yang kita berikan kepada teman-teman, saudara seluruh Nusantara lah. Mari kita dilahirkan sama Tuhan ini. Kita pertama belajar bersyukur, kedua kita
percaya penuh lah bahwa karma itu ada. Yang ketiga, Tuhan pasti memberi yang terbaik kalau kita mau mendekat kepada beliau. Yang keempat, sesudah kita ada berbagi lah. Kalau di mungkin agama lain zakat, kalau di agama Hindu kunyil. Kalau kita dapat 1.000 rupiah, mungkin kalau bisa hampir setengahnya lah kita punyilkan. Punya itu bukan bentuk harus kita memberikan seseorang, memberikan ke pura ini, ke rumah ibadah itu bukan. Nah, kita dengan pikiran, dengan membantu kepada yang tidak punya juga. Nah, mungkin seperti sekarang itu kita bikin sembako gitu lah modelnya kalau zaman sekarang. Itu yang utama. Karena kita jangankan harta benda, napas kita pun kita akan dapat minjam dari beliau kan. Gitu.